Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Nafal Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis strategi pengkajian lingkungan. Di presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing, dan yang kedua yaitu analisis Porter 5 Force. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama yaitu analisis lingkungan eksternal. Kebanyakan perusahaan menghadapi lingkungan eksternal yang berkembang secara cepat, kompleks, dan global yang membuatnya semakin sulit diinterpretasikan. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas dan tidak lengkap, perusahaan dapat menempuh cara yang disebut analisis lingkungan eksternal atau external environmental analysis. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu scanning, monitoring, processing, dan assessing. 1. Scanning lingkungan atau environmental scanning, usaha untuk memantau, memahami, dan menelusuri berbagai kecenderungan dalam lingkungan organisasi, disebut scanning lingkungan atau environmental scanning. David tahun 1999 menyebutnya sebagai external audit. Ini memang penting dan banyak menguntungkan karena ketidakpastian dalam lingkungan memberi dampak yang luas pada aktivitas organisasi. 2. Monitoring atau pendekatan. Pada saat melakukan monitoring, para analisi mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh, kecenderungan baru dalam hal dengan pendidikan dapat diperkirakan dari perubahan dalam dana pusat dan negara bagian untuk lembaga pendidikan. Perubahan dalam persyaratan kelulusan sekolah menengah atau perubahan isi kurikulum sekolah tinggi. Yang ketiga yaitu forecasting atau peramalan. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada satu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Sebagai contoh, analis dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mencapai pasar. Assessing atau pendapatan. Tujuan dari assessing adalah untuk menetapkan saat dan pengaruh perubahan di lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analis dapat mengerti lingkungan umum. Lanjut ke lingkungan eksternal. Nah, seperti yang kita ketahui, lingkungan eksternal ialah lingkungan di luar organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap perusahaan, baik di lingkungan terpencil, lingkungan industri, atau kekuatan kompetitif dan lingkungan operasi. Ada 3 macam lingkungan eksternal, yaitu yang pertama lingkungan umum ya atau general environment. Nah, di lingkungan umum ini sendiri memiliki 4 faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang dimana naik turunnya perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis, inflasi, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran. Yang kedua, perubahan iklim sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi suatu perusahaan, mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Yang ketiga, perubahan teknologi banyak berpengaruh terhadap ketidakseimbangan organisasi, karena teknologi adalah unsur yang paling dinamis yang memaksa para pengambil keputusan untuk terus-menerus memantau perkembangan serta dampaknya yang menguntungkan dan ada yang merugikan, serta melihat aspek mana dari teknologi itu yang langsung berpengaruh pada yang tidak. Yang keempat yaitu faktor demografi. Hal yang penting yang harus diperhatikan perusahaan menyangkut faktor demografi ini antaranya ukuran populasi, struktur umum, distribusi geografis, percampuran etnis, dan distribusi pendapatan. Yang kedua yaitu lingkungan industri atau industri environment. Yang pertama, hambatan masuk. 2, kekuatan pemasok. 3, kekuatan pembeli atau pelanggan. 4, ancaman produk pengganti. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Dan yang terakhir itu lingkungan global environmental. Nah, global yang termasuk lingkungan global contohnya yaitu bahasa, kultur, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, riset pasar, periklanan, transportasi, dan komunikasi, kerjasama, kontrak-kontrak, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke lingkungan internal dalam manajemen strategi. Baik, lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Model above average returns sangat ditentukan oleh karakteristik di dalam perusahaan, fokus pada pengembangan atau perolehan sumber daya dan kapabilitas. Sumber daya meliputi seluruh aset-aset keuangan fisik manusia,
dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasanya. Di lingkungan internal sendiri memiliki dua analisis, yaitu yang pertama analisis nilai atau valuation. Aktivitas utama dalam analisis nilai yaitu logistik inbound, operasi logistik outbound, pemasaran dan penjualan dan jasa. Yang kedua itu analisis SWOT. Untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang paling cocok. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan dan meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada di perusahaan. Analisis SWOT merupakan kegiatan menganalisis atas situasi perusahaan, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi keunggulan bersaing menurut Muhammad Bukhari dari Monte. Tahun 2017, keunggulan bersaing adalah kemampuan usaha menciptakan keunggulan kompetitif agar dapat bersaing dengan kompetitor. Adapun indikator keunggulan bersaing dikembangkan dari beberapa ahli, yaitu harga bersaing, kemampuan manajemen, keuntungan, posisi, dan tempat strategis. Indikator keunggulan bersaing. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keunggulan bersaing adalah keunikan jarang dijumpai, tidak mudah ditiru, tidak mudah diganti, dan harga bersaing. Yang pertama itu keunikan produk adalah keunikan produk perusahaan yang memadukan nilai seni dengan selera pelanggan. Yang kedua yaitu harga bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya dengan harga umum di pasaran. Yang ketiga yaitu tidak mudah dijumpai, berarti keberadaannya ini langka di pasaran. Yang keempat yaitu persaingan yang saat ini dilakukan dengan produk sejenis. Yang kelima tidak mudah ditiru, berarti tidak dapat ditiru dengan tidak sempurna. Sulit digantikan berarti tidak memiliki pengganti yang sama. Oke, lanjut ke faktor-faktor dalam menentukan keunggulan bersaing. Terdapat beraneka kekuatan dan faktor yang menentukan baik lingkungan, organisasi, ataupun personal yang berperan dalam menentukan keunggulan bersaing dari perusahaan. Faktor-faktor dan kekuatan tersebut berinteraksi baik dan saling mempengaruhi serta mendorong perusahaan untuk melakukan terobosan inovatif baik dari sisi struktur organisasi, proses, budaya, perusahaan, dan teknologi, serta sumber daya manusia perusahaan dapat memiliki keunggulan bersaing yang disebut dengan konsep 4C Framework. Oke, di 4C Framework ini yang pertama kreasi dan inovasi, mencakup produk dan pasar yang akan dimasuki, struktur organisasi yang efektif, budaya perusahaan yang superior, serta sumber daya manusia yang kreatif. 2. Cooperation atau kerjasama, mencakup pemusatan sumber daya, sharing komplementari, belajar dari partner yang lebih berpengalaman, membentuk aliansi, dan pembobotan pilihan-pilihan. Yang ketiga yaitu cooption, meliputi tacit coalition and teaching, the third party, lobbying, the government, presenting stakeholder, serta coopting customer. Yang keempat yaitu competition, berupa teaming and planning, preemption, direct attack, flanking attack, encirclement, serta concentration. Fungsi strategi keunggulan bersaing. Bagi perusahaan, produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan tak hanya untuk memberikan manfaat kepada konsumen saja, tapi juga untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki strategi keunggulan bersaing akan bertahan lama dan mampu melakukan persaingan bisnis dengan perusahaan lain. Untuk konsumen, sementara bagi konsumen sendiri, kehadiran sebuah produk atau layanan yang berkualitas akan membantu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, sehingga konsumen pun akan puas atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kepuasan ini dapat dinilai dari bagaimana masyarakat menggunakan produk tersebut secara terus-menerus. Lanjut ke atribut yang digunakan dalam menciptakan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dapat diciptakan dengan beraneka cara. Ada cara yang tidak terlalu sukar untuk diketahui pesaing. Atribut yang digunakan dalam menciptakan keunggulan bersaing yaitu yang pertama, produk yang unik dan bermutu. Keunikan bisa diperoleh antara lain dari sumber daya manusia yang superior, teknologi pemanfaatan bahan baku yang unik, ataupun berasal dari produk itu sendiri. Di sisi produk, keunikan produk pada waktunya akan dapat ditiru pesaing sehingga perusahaan perlu melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk merilis produk yang berbeda. Yang kedua yaitu pendefinisian yang jelas dan tegas dari target pasar.
Agar hubungan perusahaan dan pelanggan terjalin dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan dan dialog dengan pelanggan. Semakin jelas dan fokus kegiatan perusahaan yang sesuai dengan segmen pasar yang dituju, maka semakin besar harapan suksesnya. Yang ketiga itu meningkatkan keterkaitan dengan pelanggan, menciptakan ikatan yang erat dengan pelanggan melalui peningkatan layanan yang dapat membantu mempertahankan posisi bisnis dalam pasar. Yang keempat itu membangun kredibilitas merek dan perusahaan. Reputasi merek dan perusahaan dapat menjadi aset yang paling dipertahankan. Perubahan yang sangat cepat serta produk yang perlu dikembangkan menjadikan pelanggan mendapatkan kenyamanan melalui pengembangan produk yang berkelanjutan. Merek, gaya, dan perubahan yang berkelanjutan akan memberi reputasi terhadap merek dan nama perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian Alexis Porter 5 Force. Porter 5 Force atau 5 kekuatan Porter adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Jenis analisis bisnis ini bisa diterapkan dalam beragam segmen ekonomi agar bisa memahami tingkat persaingan di dalam industri dan meningkatkan keuntungan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Model analisa bisnis ini pertama kali dikembangkan dan ditemukan oleh Michael A. Porter yang ditulis dalam bukunya dengan judul Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, yang telah diterbitkan pada tahun 1950 lalu. Untuk model analisis bisnis ini diberi nama sesuai dengan nama penggagasnya. Baik, analisis Porter 5 Force. 1. Rivalitas di antara para pesaing atau rivalry among competition firms. Persaingan merebut posisi melalui persaingan harga, iklan, perkenalan produk, pelayanan kepada pelanggan. Tingkat rivalitas di antara pesaing yang ada dalam industri menunjukkan tingkat persaingan yang ada merupakan akibat dari sejumlah faktor-faktor struktural sebagai berikut. A. Jumlah pesaing yang banyak atau seimbang. B. Pertumbuhan industri yang lambat. C. Biaya tetap atau biaya penyimpanan tinggi. D. Ketiadaan diferensiasi atau biaya peralihan. E. Penambahan kapasitas dalam pasar. F. Pesaing yang beragam. G. Taruhan strategis yang besar. H. Hambatan pengunduran diri yang tinggi. 2. Ancaman masuknya pendatang baru atau potential entry of new competitor. Banyaknya ada pendatang baru yang masuk ke dalam industri tergantung dari barriers of entry industri tersebut yang meliputi skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, keunggulan biaya tidak tergantung dari skala ekonomi. 3. Tekanan produk pengganti atau potential development of substitute product. Produk substitusi dengan switching cost rendah, harga murah, dan kualitas lebih baik. Produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk-produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga atau prestasi yang lebih baik ketimbang produk industri, atau 2. Dihasilkan oleh industri yang berlaba tinggi. 4. Tawar-menawar pembeli, bargaining power of customer, kualitas lebih baik, pelayanan lebih baik, dan biaya murah. Para pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika A. Kelompok pembeli terpusat atau membeli relatif dan jumlah besar. B. Produk yang dibeli dari industri adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi. C. Pembeli menghadapi biaya pengalihan yang kecil. D. Pembeli mendapatkan laba kecil. E. Pembeli menunjukkan ancaman untuk melakukan integrasi balik. F. Produk industri tidak penting bagi mutu produk atau jasa pembeli. G. Pembeli mempunyai informasi lengkap. 5. Tawar-menawar, pemasok bargaining power of supplier. Didominasi sedikit perusahaan, produknya unik, industri bukan pelanggan penting, dapat melakukan integrasi ke hilir. Para pemasok akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika A. Para pemasok didominasi oleh beberapa perusahaan dan lebih terkonsentrasi ketimbang industri di mana mereka menjual. B. Tidak ada pemasok pengganti. C. Industri bukanlah pembeli terpenting bagi pemasok. D. Produk mereka merupakan input paling penting bagi industri. E. Pemasok memiliki kekuatan untuk melakukan strategi forward integration. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah itu dari saya sendiri dan benarnya dari Allah SWT. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.